Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Endang Maesaroh dari SMP Negeri 1 Gunung Halu. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau avoiding yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yaitu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar ia dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama atau keadaan zaman yang sedang dialami oleh anak. Yang ketiga, yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak ataupun karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, awalnya saya hanya beranggapan bahwa pendidikan itu hanya sebatas transfer materi pembelajaran. Lalu hanya transfer materi pembelajaran dan pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Lalu saya berpendapat jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka itu dianggap pembelajaran sudah berhasil, yaitu mengutamakan dari hanya aspek kognitifnya saja. Lalu saya merasa bahwa siswanya masih pasif dan motivasi belajarnya sangat rendah. Selanjutnya, suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid yang mampu memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Lalu, guru kurang memahami karakteristik murid, dan murid itu dijadikan sebagai objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran. Dan terakhir, saya sering merasa gagal jika murid banyak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa proses pembelajarannya harus menyeluruh, harus secara menyeluruh di sini dalam artian kognitifnya, psikomotorik, afektif, budaya, sosial, dan spiritual. Lalu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi siswa bisa meningkat. Lalu guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati. Selanjutnya mengenali karakteristik anak.
Lalu, murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Lalu selanjutnya lebih cermat melihat bakat anak, yaitu sesuai kodratnya. Guru kurang memahami karakteristik murid, dan pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat dan minatnya serta kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua murid atau student center. Yang kedua, pembelajaran yang menuntun ya, bukan menuntut. Yang ketiga, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keenam, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Lalu selanjutnya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, lalu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dari keseluruhan pertanyaan yang tiga tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan potensi, minat, dan kodratnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.